sampun langkung nikmat yaitu iman lan Islam. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kelawan panjenengan tenggo-tenggo syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati Ibu Ketua selaku Majelis MTTK dan juga jajaran kepengurusannya, dan juga yang saya hormati Bapak Anas dan juga Bapak Yanto yang insya Allah beliau selalu bersama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minta maaf sepindah kula mriki nggih punika silaturahim. Insyaallah mudah-mudahan akan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah sudah Syawal sudah habis napa dereng? Habis. Dereng. Habis. Sudah habis nggih. Sampun nggih. Jadi alhamdulillah kita semuanya itu mengumpulkan amal-amal yang besar di waktu bulan Ramadan. Terus dilanjut dengan satu Syawal, yaitu diadakannya halal bihalal. Kita sudah fitri, sudah suci, sebagaimana kita baru lahir. Setelah kita melalui satu bulan menjalankan puasa, kita melakukan sholat Idul Fitri, kita kembali fitrah, kembali suci. Jadi kita tidak mempunyai dosa. Perlu kita ketahui bahwa sebagaimana kita itu mempunyai dosa itu ada dua perkara. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Insya Allah kalau kita dosa kepada Allah selama habis bulan Ramadan, insya Allah kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kedua, dosa sama manusia ini yang paling sulit. Maka kenapa setelah habis puasa Ramadan kita mengadakan yaitu halal bihalal, kita gunanya untuk menjalin tali silaturahmi. Kita saling memaafkan sesama keluarga, teman dan sebagainya. Mudah-mudahan yang kita maafkan dan kita ini mau memaafkan dan sebagainya. Itu saja. Terus kadang-kadang kita meminta maaf, contoh ya. Kadang-kadang kita lupa untuk menyebutkan judulnya, kita salah itu lupa. Kita meminta maaf itu satu, kita tatap wajah mereka dan kita berjabat tangan dan kita membaca sholawat. Itu. Terus judulnya apa? Judul dosa kita. Contoh, Bu, saya minta maaf ya atas segala khilaf dan selama 1 tahun saya di pengurusan MTTK, saya banyak khilaf dan semuanya banyak salahnya, banyak dosanya. Ibu menjawab, sama-sama Pak. Harusnya saya itu memberikan judul, Bu, selama di dalam kepengurusan saya pernah mengambil uang kas, contoh. Itu judulnya harus diterakan. Contoh nih, kula mboten contoh. Terus yang kedua, saya itu suka ngrasani jenengan
ketua kok kados ngoten, kok mboten ngeten-ngeten, iku harus diterangkan. Kalau kita mau jadi halal, karena halal di halal. Tapi kira-kira jujur ngoten niku jenengan terangkan apa mboten? Mboten nggih? Nggih, padahal itu setengah syarat dari kita minta maaf. Kalau sama Allah insya Allah beres. Kita mengumpulkan pahala di bulan Ramadan beres. Allah sudah menjanjikan bahwa minta apa ampunlah, minta kepadaku, saya ampuni, sudah selesai. Yang jadi masalah sama manusia. Cuma kendalanya yang kita lupa judulnya dosa itu yang kita tidak sebutkan. Kira-kira kalau kita sebutkan itu gimana? Ya. Saya tanya kepada bapaknya ini. Kalau contoh, Bu, saya minta maaf selama ini saya kerja di Hong Kong melakukan ABC. Mohon maaf. Kira-kira judul itu disebutkan ya? Berarti sama ya. Berarti jenengan juga tidak disebutkan, bapak pun juga tidak disebutkan. Tidak malah. Tapi langkung saya, dia itu judulnya disebutkan. Ya. Jadi selama di pengurusan MTTK saya banyak salah dan dosa karena selalu saya itu tidak mematuhi apa dari itu ketua dan sebagainya. Insya Allah di dalam acara tersebut, di dalam inti halal bihalal tersebut dan sebagainya pasti akan memaafkan. Karena Allah sendiri juga memaafkan. Masa kita sebagai manusia tidak mau memaafkan? Gitu. Kita kembali lagi, itu sudah ya. Kita kembali bahas masalah. Saya mengucapkan mudah-mudahan majelis MTTK dengan bergantiannya kepengurusan mudah-mudahan menjadi istiqomah. Amin. Itu sebenarnya kita kalau membahas masalah itu tadi itu memang banyak karena waktu ya. Jadi kita langsung saja ke pokok intinya. Jadi saya hanya menyarankan kita itu tidak mudah membuat struktur kepengurusan, kepemimpinan di dalam suatu organisasi itu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Itu satu. Pasti ada saja. Kalau tidak ada seperti itu maka tidak enak. Tapi itu semuanya bisa kita kendalikan. Percecokan, perselisihan, perbedaan itu pasti ada di dalam struktur kepengurusan. Itu pasti ada. Saya hanya menyarankan kalau kita ingin pengurus kita saling mengisi dan sebagainya, marilah kita saling jangan sikut menyikut, jangan saling melontarkan kata-kata yang tidak baik. Ya. Jadi nopo nggih ngrasani, oh ibu ketuanya kok ngene, oh sekretarisnya seperti ini. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu maka tidak akan lama akan menjadikan suatu kepengurusan itu tidak baik. Itu salah satu contoh dari apa? Juga salah satu contoh dari memutus tali silaturahim. Karena apa? Saling menjelek-jelekkan sesama yang lain. Kadang-kadang kita itu majelis yang baik bukan karena majelis yang baik seragam dan sebagainya, tapi akhlaknya. Janganlah kita selalu membicarakan orang lain sehingga kita lupa dengan diri kita sendiri, kejelekan kita. Itu adalah salah satu contoh memutuskan tali silaturahim sesama pengurus, baik sesama siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, harus kompak. Sesama pengurus itu harus kompak. Yang namanya perbedaan itu wajar. Itu wajar.
Tapi apapun keputusan yang dimusyawarahkan itu harus mengambil suatu kesepakatan. Contoh mau mengadakan pengajian dan sebagainya, mana suara yang terbanyak, berarti yang itu kita ambil. Kalau merasa yang usul tidak usulnya mereka tidak diambil, jangan merasa sakit hati, legowo lah, gitu. Legowo. Karena apa? Tujuan kita kita kesini itu mencari nafkah. Kenapa sih kita sesama majelis, kita sesama teman saling menjelek-jelekan satu dengan yang lain, saling rasan-rasan dan sebagainya, ngeman-ngeman, ya. Jadi majelis taklim yang baik itu bukan karena segi fashion, bukan karena gonta-ganti seragam dan sebagainya, tapi akhlak. Tapi saya tamati, ya, mayoritas majelis taklim itu hanya apa? Menyelesaikan apanya? Seragamnya. Saya itu. Tapi di situ akhlaknya kurang. Jagalah di situ. Jadi majelis taklim yang baik bukan hanya karena ininya seragam atau pakaian atau gamisnya, akan tetapi akhlaknya yang baik, seperti yang dibaca tadi, lakot karena fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yatu ila akhir. Itu sesuai. Jadi menerilah apa yang telah Rasulullah ajarkan. Karena Rasulullah dulu juga bukan mengajak umatnya itu masuk Islam, enggak, tapi akhlak yang baik. Jadi ayolah, sesama pengurus itu harus kuat, harus saling mengisi. Ibu ketua bisa seperti ini, nanti sekretarisnya bisa seperti ini. Kalau kita saling satu, itu pasti akan kuat. Intinya jangan saling melemahkan yang lain. Kita semuanya di sini belajar. Jadi hal-hal yang itu sebenarnya banyak di suatu organisasi atau di kepengurusan itu banyak. Kalau tidak kompak, itu yang akan membuat kita itu berpecah. Kenapa harus kok pecah? Carilah solusinya. Kenapa masalahnya? Yuk kita musyawarahkan. Itu. Wasawwirhum fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah duduk musyawarah, marilah kita mencari suatu kesepakatan. Kalau kita sudah sepakat, ya kita harus tawakal. Kita pegang erat-erat. Jangan sampai goyang. Jadi kadang-kadang kita sudah musyawarah, nanti di belakang seperti ini, ngomongin itu, rasa-rasaan tok nih. Bagaimana kita mau dijadikan seperti bayi baru lahir? Ini setelah Ramadan kita juga rasa-rasaan. Jadi kita lebih untuk mengintrospeksi diri kita. Saya pernah lagi ingat bahwa kita tujuan ke sini bukan untuk apa. Kita mencari rezeki untuk keluarga. Kita duduk seperti ini itu untuk meluangkan libur kita yang tidak manfaat, kita bisa jadi manfaat seperti ini. Tapi Mbak Yoho, ojo ngati, ojo umat. Hanya sekedar kumpul-kumpul, kan? Sekedar kumpul, kita ngaji dan sebagainya. Kalau beda perpendapatan itu hal yang wajar. Kita bisa musyawarahkan dan kita bisa selesaikan masalah apapun, bisa diselesaikan. Yang penting jangan berundel. Lebih baik diomong, di situ kita musyawarahkan. Kenapa majelis kita yang selama kita bina ini kok bisa seperti ini? Penyebabnya apa? Pasti ada kutu-kutunya. Jadi untuk kedepannya saya pesan kepada majelis MTTK yang rukun. Yang penting satu itu yang rukun.
Kalau kita ingat tujuan kita mencari nafkah, pasti di sini tidak ada tidak ada pertengkaran. Kalau ingatnya seperti itu, ingat kita tujuan ke sini mencari rezeki, semoga Allah meridhoi dan memberikan berkah. Rezeki kita itu berkah untuk keluarga. Jangan sampai di sini nggak karu-karuan, senengnya ngomongnya orang, senengnya gawe sing elek-elek. Kadang-kadang kita tidak terasa. Iku padahal seperti itu kan juga jariah. Ngeman jenengan tiap minggu duduk di majelis, tapi kok rasanya juga enggak entek-entek, tetap mengalir. Eman apa betul? Eman apapun, yang penting istiqomah. Jenengan diniati untuk lillah hadir duduk di majelis. Karena orang yang duduk di majelis, hadir di majelis, insya Allah itu akan mulia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekian dari saya. Mungkin insya Allah kalau ada waktu kita bisa ngaji bareng, ya. Karena apa? Pada hakikatnya sholatul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimat. Diwajibkan atas kalian semua, baik laki-laki maupun perempuan, itu mencari ilmu. Sekecil apapun, bisanya bismillah diamalkan bismillah. Nah, bukan hanya sekedar berapa tahun kita mencari ilmu, tidak ada batasnya. Utlubil ilma minal mahdi ila lahdi. Jadi semenjak kita lahir dari kandungan sampai ke luang lahir, kita wajib dituntut seluruh ilmu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya memberikan suatu nasihat untuk kepengurusan yang baru. Semoga lebih kompak, ya, semoga lebih kuat. Apapun itu harus kuat, ya. Jangan sampai mendengarkan hal-hal omongan yang tidak baik. Itu satu. Yang penting kompak. Mungkin cukup kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan diberikan semuanya pengurus, diberikan kekuatan zahiran wa batinan. Amin. Dan juga apa yang menjadikan hajat-hajat kita semua, semoga Allah kabulkan. Hajat di dunia bil masyarah, semoga Allah mengabulkan, memudahkan hajat kita di dunia. Wa hajatil akhirah, semoga Allah hajat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.